Three, two, one. Hai Pak Wahyu. Gini Pak, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau cerita Pak. Sebenarnya saya ada beberapa masalah di kelas saya yang akhir-akhir ini saya rasakan Pak. Oh, oke Pak Joko, kebetulan ini jam mengajar saya juga sudah selesai, jadi punya waktu luang. Kira-kira Pak Joko mau cerita apa ya? Begini Pak, sebenarnya akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas saya banyak yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, selain itu jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas di kelas saya cuma 50%, padahal sebelumnya mereka antusias, mereka itu bersemangat gitu Pak. Berarti Pak Joko mau menceritakan itu. Nah, terus menurut Pak Joko yang diharapkan dari obrolan kita itu apa Pak? Ini Pak, saya kan pengen ngobrol sama Bapak supaya saya mendapatkan solusi atas permasalahan tentang masalah yang saya hadapi, yaitu tentang menurunnya antusias murid-murid saya dalam belajar Pak. Nah, menurut Pak Joko, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Joko itu kurang antusias gitu? Gimana ya Pak, kalau saya ingat kembali ini, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, mungkin pembelajaran yang sepertinya sangat membosankan, terlalu monoton, kemudian saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya juga lebih banyak. Kemudian yang kedua, mungkin saya juga kurang memberikan kesempatan ya Pak kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Karena sebenarnya akhir-akhir ini saya banyak sekali pekerjaan Pak, jadi saya kurang kreatif dalam mengadakan pembelajaran di kelas. Berarti tadi Pak Joko mengemukakan bahwa muridnya itu kurang antusias, kan karena Pak Joko terlalu monoton, terus Pak Joko yang banyak bicara seperti itu ya Pak Joko ya. Nah, iya Pak. Kalau begitu, kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak itu biar antusiasnya dalam pembelajaran itu bertambah lagi Pak Joko? Mungkin menurut saya Pak, saya harus kembali ke semula untuk membuat pembelajaran yang lebih asik kepada untuk murid-murid, juga tidak monoton dan juga tidak membosankan. Sebenarnya saya juga pendapat dengan Bapak. Lalu pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid biar tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Ini Pak, kalau yang kemarin-kemarin sih banyak sekali yang bisa saya lakukan. Salah satunya saya membuat pembelajaran yang terpusat pada murid. Kemudian saya juga mengaktifkan murid dalam pembelajaran. Selain itu saya juga selalu di tengah-tengah pembelajaran saya selalu mengadakan ice breaking ataupun game-game yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan, lebih menarik buat anak-anak saya Pak. Tadi sudah pusat pada murid, sudah aktif, ice breaking, semuanya sudah dilakukan ya. Terus lalu mengenai mungkin tugas yang diberikan pada murid Pak, apakah penyebabnya tugas-tugas dari Bapak itu sehingga antusias dalam pengumpulan tugas itu kurang Pak? Setelah saya pikir-pikir ya Pak, kemungkinan karena tugas yang saya berikan kepada mereka terlalu banyak, kemudian berisi banyak pertanyaan yang mungkin sulit-sulit bagi mereka, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan buat mereka. Kalau boleh tahu ya Pak Joko ya, ini kalau boleh tahu, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Pak? Gini Pak, karena saya banyak pekerjaan, saya belum sempat mencari sumber belajar yang lain. Saya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan nih Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks mungkin Pak?
Sebenarnya untuk pembelajaran di kelas banyak sekali, salah satunya video YouTube, kemudian artikel-artikel yang ada di internet, ataupun aplikasi-aplikasi yang sekarang sedang tren ya Pak, seperti mungkin saya ajak teman-teman atau murid-murid saya belajar melalui TikTok ataupun sosial media yang lain gitu Pak. Nah, saya pikir juga begitu Pak, kan ada banyak sumber belajar kayak YouTube, artikel seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin saya yakin mungkin Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber seperti yang Bapak kemukakan tadi. Nah, jadi rencana Pak Joko untuk menyelesaikan masalah ini tuh seperti apa Pak? Gini Pak, mungkin nanti minta sarannya ya Pak. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang memastikan ya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi video yang ada di YouTube, kemudian tadi dengan sosial media. Kemudian saya juga memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, tetapi tugasnya mungkin berkaitan dengan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa gitu Pak, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan pada pembelajaran saya menugaskan membuat drama atau lagu, puisi, pantun atau dan sebagainya yang menjadi kesukaan murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali nih rencana Pak Joko. Nah, ini kalau boleh tahu ya Pak Joko ya, pastikan dalam rencana Pak Joko itu nanti ke depannya itu pasti ada hambatan-hambatan. Nah, pastikan Pak Joko sudah mungkin bisa mengantisipasinya dulu. Bagaimana Pak Joko dalam mengatasi hambatan yang mungkin terjadi nanti? Saya sih rencananya saya melaksanakan pembelajaran itu dulu ya Pak. Kemudian ya saya tetap mengadakan refleksi mana hal-hal yang belum pas atau yang kurang. Nah nanti kalau yang bisa saya selesaikan, saya usahakan. Kalau yang membutuhkan mungkin bimbingan atau bantuan dari teman sejawat, ya saya diskusi dengan teman sejawat. Kemudian saya juga mungkin bertanya dengan Bapak Kepala Sekolah yang lebih senior gitu Pak. Wah, bagus sekali ya, sudah mengantisipasi. Mudah-mudahan rencananya nanti dan mengatasi hambatan juga berhasil ya Pak. Iya Pak. Nah lalu mungkin komitmen apa yang Pak Joko rencanakan tentang rencana ini Pak? Jadi komitmen tentang yang sudah Pak Joko buat seperti itu. Gini Pak, saya ingin sekali mengembalikan semangat dan antusiasme murid-murid saya. Makanya saya berkomitmen untuk selalu membuat dan melaksanakan pembelajaran yang mengasihkan tadi dengan menggunakan banyak sumber belajar. Kemudian sumber belajar itu untuk eksplorasi materi supaya murid-murid tidak menjalankan pembelajaran karena terpaksa, tetapi kan murid-murid saya merasa senang, kemudian merasa merdeka untuk belajar, dan kemudian membuat murid-murid saya menjadi senang belajar, mencari materi dengan sungguh-sungguh tanpa unsur paksakan. Kemudian saya juga menyerahkan menyerahkan kepada murid-murid saya juga maksudnya menyerahkan ini, membuat polling bagaimana mereka menginginkan belajar. Maksudnya apakah belajarnya mungkin di luar atau di dalam ruangan gitu Pak, supaya mereka itu semangat dan senang mengikuti pembelajaran saya. Wah, berarti intinya Pak Joko membuat rencana belajar yang mengasihkan seperti itu ya Pak Joko. Gitu Pak. Nah, dari pembelajaran yang mengasihkan itu tentu saja kan Pak Joko membutuhkan siapa dan apa yang bisa mendukung komitmen ini Pak? Ya Pak, ini seperti tadi saya juga sudah sebelum bertemu dengan Pak Wahyu, saya juga sudah merencanakan untuk sharing dengan teman-teman, karena pembelajaran di luar kan membutuhkan waktu yang
mungkin lebih banyak daripada pembelajaran di dalam, sehingga saya juga harus minta izin ataupun berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengizinkan saya mengadakan pembelajaran di luar ruangan, karena mungkin pembelajaran di luar ruangan seolah-olah kita tidak sedang belajar, Pak. Jadi mungkin kalau ada wali murid yang tidak tahu, anak-anak sebenarnya dianggap sedang bermain, padahal kita sedang belajar di luar ruangan. Jadi saya pertama membutuhkan dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah itu, Pak. Wah, semoga komitmen ini dan semua aspek pendukung semua mendukung ya Pak G. Iya, bagus Pak. Sekali. Pokoknya saya mendukung sekali, mudah-mudahan apa yang direncanakan dan akan dilaksanakan Pak Joko berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak ya. Oke Pak, terima kasih sekali ya Pak Wahyu waktunya untuk bisa sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, dan kita juga bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak Joko.